Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada saat ini. Ini saatnya untuk kita hening sejenak, berhenti dari kesibukan kita dan fokus untuk menyembah Tuhan. Serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan jadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu buat kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini kami dedikasikan waktu kami untuk menyembah Engkau, serta kami percaya ada kebenaran yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna
will sing of the goodness of God. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang perlombaan yang wajib. Kalau saudara kuliah, saudara mengambil kelas-kelas, ada kelas yang bisa saudara ambil optional, ya, elective. Ada kelas yang wajib untuk saudara bisa lulus, saudara. Kelas yang memang sudah disiapkan untuk saudara, di mana untuk kelulusan saudara dari apa yang saudara belajar di kampus, saudara wajib untuk mengambil kelas-kelas tersebut. Di dalam kita mengiring Tuhan, ada hal-hal yang memang diwajibkan buat kita. Dan Alkitab berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan. Saya mengajak saudara untuk membaca dari Ibrani pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang pertama. Sebelum saya membaca, saya memberikan background, latar belakang. Ibrani pasal 11 berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan begitu banyak nama-nama yang disebut, yang kita kenal, yang kita sering kali baca di dalam kitab Perjanjian Lama, disebutkan di sana. Ya, ada Abraham, ada Rahab, ada Gideon, macam-macam saudara, ya. Dan di pasal yang ke-12, setelah penulis kitab Wahyu berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, kemudian penulis kitab Wahyu mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ada perlombaan yang diwajibkan buat kita orang percaya. Kemudian dilanjutkan, marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa Dia memimpin kita di dalam pertandingan iman ini, ya. Dan dikatakan tujuan daripada pertandingan ini adalah memimpin kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, saudara, di ayat yang pertama berbicara tentang banyak saksi-saksi yang kita sebut pahlawan-pahlawan iman. Ada Musa, ada Abraham, ada nama-nama besar di sana, saudara. Nah, saudara, apa itu saksi? Saksi adalah orang yang ikut menyaksikan, ikut ada di tengah-tengah apa yang sedang terjadi. Kalau saudara menjadi saksi di pengadilan, ya, saudara akan ditanya apakah saudara berada di tempat di mana kejadian tertentu terjadi. Nah, saudara bisa menjadi saksi kalau saudara menyaksikan peristiwa itu. Nah, para saksi iman ini menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi iman, artinya mereka memegang janji, mereka mempercayai Tuhan, dan ada kesaksian dari apa yang mereka percayai. Dan mereka ini yang memberikan contoh kepada kita bahwa iman kita di dalam Kristus itu nggak sia-sia, ya, memberikan dorongan kepada kita, ya, dengan istilah yang dikatakan oleh Alkitab sebagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kita dikelilingi oleh kesaksian-kesaksian orang-orang biasa yang mengikuti Tuhan yang luar biasa dan mempercayai janji Tuhan yang luar biasa. Dengan mengetahui hal itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, saudara, semakin kita intens mengikuti perlombaan, semakin kita perlu menanggalkan beban-beban yang merintangi. Saudara, tidak ada pelari sprint yang membawa beban yang banyak, saudara. Usain Bolt yang berlari dengan begitu cepat, dia akan memakai pakaian, sepatu, semuanya yang begitu ringan, ya, yang dibuat
sebegitu rupa untuk tidak menghalangi dia berlari. Demikian juga dalam perlombaan kita. Tentu perlombaan kita di dalam Kristus bukan perlombaan lari sprint, tetapi perlu endurance, perlu ketekunan, saudara. Berlomba dengan tekun, ya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, berlomba dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan. Dan di ayat-ayat ini kita melihat kuncinya, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, yang pertama tanggalkan beban, yang kedua tanggalkan dosa. Saudara, setiap kali kita berdosa atau setiap kali kita mengizinkan dosa tinggal dalam kehidupan kita, maka apa yang Alkitab katakan kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pandangan kita terganggu, saudara. Beban dan dosa menghalangi kita berfokus kepada Yesus, sehingga kita sulit untuk menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan kepada kita dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, dikatakan Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman ini kepada kesempurnaan. Dan pada waktu Yesus melakukannya, harus ada yang dia abaikan. Dia katakan Yesus mengabaikan segala kehinaan dengan tekun memikul kepada salib. Karena dia tahu dia akan menerima mahkota, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita melakukan pertandingan kita, tetapi mari kita juga dengan tekun melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga dikatakan, ingat selalu akan dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan, saudara, di sini lemah dan putus asa. Di dalam pertandingan ini, saudara, ini pertandingan yang bukan pertandingan yang mudah. Karena orang-orang yang menyelesaikannya melakukannya dengan tekun, dan kalau kita tidak fokus kepada Yesus, kita bisa menjadi lemah dan putus asa. Tetapi penghiburannya dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, saudara, ada bagian yang kita perlu lawan, ya. Dan dikatakan bahwa kita mau mengizinkan dosa tidak merintangi kita. Kita harus lepaskan itu. Kita harus fokus kepada Yesus. Dan kemudian di ayat 5 dan ke-6 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kembali kepada pertandingan kita. Kita punya pertandingan, dan setiap kita perlu menyelesaikan pertandingan kita sampai garis akhir. Pertandingan kita sudah diwajibkan oleh Tuhan. Pertandingan saudara mungkin agak berbeda dengan pertandingan teman saudara. Setiap kita punya pertandingan yang sudah ditetapkan buat kita. Pada waktu kita berusaha untuk membandingkan pertandingan kita masing-masing, maka kita kehilangan fokus kepada apa yang seharusnya kita fokuskan. Penulis kitab Ibrani mengatakan fokus kepada Yesus. Di dalam pertandingan ini jangan lihat kemana-mana, jangan lihat kepada teman saudara, jangan lihat kenapa dia lebih enak, kenapa hidupnya lebih mudah dari saya, kenapa berkatnya lebih banyak. Saudara tidak pernah tahu, pergumulannya juga mungkin lebih banyak dari saudara. Tapi saudara, poin kita dalam pertandingan iman ini bukan membandingkan, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ada nasihat yang seringkali orang menganggapnya sebagai sesuatu yang menggetarkan mereka, yaitu apa yang ditulis oleh Ibrani 12 ayat 5 yang ke-6, yang sesungguhnya justru sebenarnya adalah penghiburan. Dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa kalau engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar yang dikasih dan menyesal yang diakuinya sebagai anak. Nah saudara, ayat-ayat ini sebenarnya bukan ayat-ayat yang menjadikan kita jadi gentar. Justru sebaliknya membuat kita merasa aman. Kita ini anak Tuhan. Kita ini bukan hamba, kita ini bukan pekerja semata, tapi kita ini anak. Itu sebabnya Tuhan deal dengan kita seperti anak, saudara.
Saudara, kalau saudara mempunyai anak dan tetangga saudara mempunyai anak, tentu saudara akan memperlakukan anak tetangga saudara dengan berbeda. Kalau anak tetangga saudara nakal, saudara tidak mendisiplinkan, oke? Karena itu tugas orang tuanya. Mungkin saudara merasa, kenapa ya orang tuanya tinggal diam saja, tetapi tidak membuat saudara akan melakukan apa yang saudara akan lakukan kepada anak saudara. Justru kalau anak saudara nakal, anak saudara perlu untuk didisiplinkan. Dan saudara bersikap seperti tetangga, maka ada sesuatu yang salah dengan saudara. Kalau saudara tetap bersikap manis dan izinkan anak saudara lakukan apa aja yang dia mau lakukan di rumah, maka saudara sebenarnya tidak mengasihi anak saudara. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan ini mengatakan, hei, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan sepelekan. Kalau Tuhan mendidik saudara dan saya pada masa-masa seperti ini, yang pertama jangan dianggap enteng, yang kedua jangan putus asa. Mengapa? Karena sesungguhnya tujuannya untuk membawa engkau, imanmu untuk disempurnakan di dalam Kristus. Karena Tuhan sebagai Bapa akan menghajar orang yang Dia kasih. Sebagai anak, saudara akan diajar oleh Tuhan. Bahkan ada kata menyesah di sini. Saudara, orang yang disesah itu sakit, saudara. Tapi saya ingin pastikan saudara mengerti, Tuhan tidak kasih sakit penyakit kepada saudara. Tuhan izinkan hal-hal tertentu untuk berbicara kepada saudara. Bisa Tuhan izinkan sakit penyakit datang? Bisa, saudara. Apakah ada jaminan bahwa orang percaya pada hari-hari ini tidak terpapar COVID-19? Tidak ada, saudara. Kadang lewat sakit penyakit ini yang bukan Tuhan yang buat, saudara. Tetapi Tuhan pakai ini untuk membuat kita fokus kepada Dia. Untuk mengizinkan kita mengetahui bahwa Dia adalah sumber kemenangan kita, sumber pertolongan kita, sumber berkat kita. Saudara, hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita kembali fokus kepada Dia. Dalam pertandingan iman yang sudah diwajibkan buat kita. Mari kita, saudara, saling menolong, saling mengencourage, mendorong satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman saudara kita yang lain. Kita tidak bisa memilih apa yang mereka sedang lewati. Tetapi satu perkara yang kita tahu, Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Dan tujuannya adalah supaya imanmu disempurnakan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, ada pertandingan yang diwajibkan untuk kami. Dan tujuannya adalah kami menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tuhan, kami tahu kadang kami menjadi lemah, tapi kami mau fokus kepada Engkau. Dan kami punya banyak saksi yang sudah menyaksikan betapa Engkau setia di dalam segala perkara. Biar apa yang dituliskan tentang saksi-saksi ini menguatkan kami untuk tetap berfokus kepada Kristus yang menjadi pemimpin iman kami, yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.